Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ternyata gembar-gembor bakal ada 20.000 pasukan berani mati membela Jokowi itu hanya zong atau hoax atau apapun lah kita mau menyebutnya ya. Tapi sejak awal kita tahu ini kan hanya semacam tes the water saja ya. Sampai seberapa besar sih sesungguhnya pendukung Jokowi itu. Jadi ya ini hanya semacam manuver politik, tapi ibarat gayung itu tidak bersambut. Ya, dari awal saya menghitung bahwa isu pasukan pembela Jokowi itu sekedar diumpankan pada publik untuk menghitung euforia apakah memang ada pasukan pembela Jokowi. Jadi dengan cara mengumpankan itu sekaligus diukur bahwa dimungkinkan ada sebagian besar rakyat Indonesia yang terwakili oleh 20.000 orang itu lalu tiba di Jakarta. Tetapi sekali lagi semua permainan informasi itu ditentukan oleh daya analisis. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia merasa bahwa ada yang perlu dibela, maka tanpa menyebut pasukan pembela Jokowi pun rakyat akan membela Pak Jokowi itu. Kan itu yang kita sebut prinsip kejujuran dalam informasi. Dan 20.000 itu ya jumlah yang ya cukup lumayan tuh. Tetapi sifatnya kan mobilisasi bukan partisipasi. Nah, itu bedanya antara mobilisasi dan partisipasi. Partisipasi itu datang dari kehendak hati nurani untuk membela Pak Jokowi. Mobilisasi itu dilakukan biasanya oleh tim sukses, oleh lembaga survei. Itu yang disebut mobilisasi. Jadi opini pun dimobilisasi. Seolah-olah memang ada ketegangan sehingga Jokowi harus dibela. Kalau memang ada ketidakadilan pada Pak Jokowi, rakyat akan menuntut supaya Jokowi itu diselamatkan. Tetapi kalau udah ada semacam dari awal penamaan ini pasukan pembela Jokowi, itu artinya mobilisasi. Dan tidak bagus sebetulnya sesuatu itu yang sifatnya persaingan politik itu pakai massa yang dimobilisasi. Karena mobilisasi juga kan mendatangkan counter mobilization. Nah, sekarang terbukti bahwa tidak ada sebetulnya yang disebut pasukan pembela Jokowi itu. Dan Jakarta akhirnya juga tenang-tenang aja kan. Karena memang dari awal tidak mungkin orang Indonesia atau rakyat itu habis-habisan membela seseorang yang legitimasi memang buruk. Kan ada satu batas etis di mana rakyat Indonesia mengerti bahwa Pak Jokowi memang melakukan berbagai pelanggaran konstitusi. Pak Jokowi bahkan membiarkan cawe-cawe dari putra-putrinya itu soal yang memungkinkan orang merasa ya buat apa dibela. Tentu Pak Jokowi akan dibela oleh partai yang membesarkan dia kalau Pak Jokowi tidak mengajak seperti itu. Jadi pembelaan utama tentu datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang sudah meninggalkan Jokowi kan. Itu masalahnya tuh. Tetapi sebetulnya juga secara formil kan ada pasukan pas pampres, pasukan pengamanan presiden yang pasti kemampuan dia membela Presiden Jokowi itu dipastikan oleh undang-undang. Jadi buat apa ada semacam pengerahan mobilisasi massa itu yang pada akhirnya jadi omong kosong aja, jadi hoax sebetulnya tuh. Penyebutan diri sebagai pasukan berani mati pembela Jokowi dan ini dilakukan menjelang lengser itu, apalagi peristiwanya berdekatan dengan dua peristiwa penting yang sangat sensitif nih dalam sejarah bangsa ini. Yang pertama G30 SPKI, dan ini kalau yang ini berkaitan dengan pride ya, kebanggaan sebagai sebuah bangsa, yakni peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 5 Oktober. Ini kan bisa menimbulkan tafsir politik yang bermacam-macam juga, termasuk kan soal pengamanan ini harusnya menjadi wilayah dari TNI ya, pengamanan seorang presiden dan keluarganya itu. Ada momentum, yaitu kita sedang menyiapkan diri untuk merayakan hari ulang tahun TNI yang juga menjadi alasan kenapa kestabilan politik itu harus dijaga tuh. Kan setiap kali ada perayaan hari TNI ada semacam kebanggaan nasional bahwa TNI mampu untuk melindungi rakyat karena genesis asal usul TNI adalah rakyat.
Kan itu yang menyebabkan TNI itu berbeda dengan TNI profesional di negara-negara barat yang ditrain khusus untuk membela negara. Tetapi TNI kita itu membela negara artinya rakyat terlibat. Nah, itu yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai pembelaan semesta, atau TNI yang menjaga kesemestaan dia dengan bergaul langsung dengan rakyat. Jadi backup utama dari TNI adalah rakyat. Jadi kan itu disebut TNI adalah anak kandung rakyat. Jadi tidak mungkin TNI mencoba-coba lagi atau tergiur untuk bermain politik yang mengabaikan perintah rakyat. Rakyat sudah memerintahkan TNI untuk back to basic gitu. Jadi balik pada peran dia sebagai tentara profesional, tetapi dengan basis sejarah bahwa TNI itu diperintah oleh hati nurani rakyat. Jadi saya kira teman-teman atau institusi TNI mengerti itu, sehingga kalau ada mobilisasi pasukan itu demi sesuatu yang sifatnya profesional untuk kepentingan rakyat, bukan untuk permainan politik. Jadi semua isu akhirnya mesti kita kembalikan pada fungsi-fungsi dasar dari TNI, dan ya menyambut 5 Oktober tentu akan ada kemeriahan, dan sifat kemeriahan itu juga bisa politis karena menjelang lengsernya Pak Jokowi. Jadi sifat politis itu tidak mungkin dihindari karena orang akan melihat bagaimana apa fungsi TNI di dalam upaya untuk memuluskan transisi politik kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tentu kalangan TNI punya kemampuan untuk bersikap betul-betul negarawan itu, hanya demi keamanan negara, hanya demi kepentingan rakyat, maka TNI menjaga dan menggelar pasukan itu dasarnya. Jadi kalau kita lihat 5 Oktober itu tentu semacam sinyal pertama dari TNI bahwa mereka atau kami, kira-kira begitu kata TNI, kami tetap ada di baris depan dan kami menginginkan dukungan dari rakyat. Dan rakyat akan bilang tidak perlu diinginkan, kami udah pasti berada di belakang TNI, karena tadi genesis of power itu, asal usul dari kekuatan dan power dari TNI adalah tentara rakyat. Nah, dasar pikiran ini yang absolut sebetulnya diterima oleh baik kalangan TNI maupun masyarakat secara umum. Jadi profesionalitas TNI itu didasarkan pada kemampuan dia untuk secara teknis mempertahankan Indonesia, sekaligus secara etis mendasarkan diri pada asal-usul dia, yaitu dari rakyat ketika perang kemerdekaan di waktu yang lalu. Jadi manuver politik yang gagal itu, ya Bung Rocky, kan itu menunjukkan kepada kita bahwa Pak Jokowi itu dalam kondisi gelisah, ya menjelang akhir-akhir masa jabatannya, dan dia menyadari kalau dia sekarang sudah ditinggalkan gitu. Sesuatu yang harusnya itu lumrah terjadi, ya, karena ya begitulah siklusnya ya. Memang sangat manusiawi kalau Pak Jokowi ada dalam kegelisahan karena kekuasaannya hampir selesai, dan seseorang yang berada di ujung kekuasaan seperti orang yang ketagihan kekuasaan, apalagi dia merasa bahwa habis reputasinya. Ya, reputasi Pak Jokowi tidak akan habis karena orang tetap akan berterima kasih karena Jokowi sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Tetapi ucapan terima kasih rakyat juga harus dihitung dalam perimbangan dengan apa yang tidak dilakukan Jokowi, yang dia janjikan tapi tidak dilakukan. Itu yang kita sebut sebagai pertanggungjawaban politik dari Pak Jokowi. Kan beliau memperoleh mandat rakyat. Jadi rakyat akan tanya, mandat yang kami berikan selama 10 tahun ini kau kemanakan tuh? Dalam soal keakraban berwarga negara, dalam soal prestasi ekonomi, dalam soal keadilan sosial, dalam soal kemampuan mandiri dari utang luar negeri, ya semua itu yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban politik. Dan kalau di dalam pertanggungjawaban politik itu ditemukan ada penyelewengan yang punya aspek pidana, ya seperti biasa diproses secara pidana tuh, dan itu yang disebut sebagai hal yang memungkinkan Presiden Jokowi di-impeach. Kan itu biasa aja tuh. Jadi kalau Presiden Jokowi merasa ada semacam kegelisahan, itu satu hal yang menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang tidak diselesaikan secara baik oleh Pak Jokowi, yaitu penghormatan pada konstitusi. Orang akan ingat bagaimana seluruh cawe-cawe Jokowi itu akhirnya menimbulkan sorotan pada aspek-aspek pribadi beliau, itu keluarganya tuh, hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi.
Tapi sekali lagi itu udah ada di dalam benak publik, sehingga hari-hari ini berseliweran informasi tentang apa sebetulnya yang bisa dikorek-korek dari peristiwa-peristiwa politik di sekitar Presiden Jokowi, terutama keluarga intinya tuh. Dan itu hal yang dari awal sudah kita bisa prediksi bahwa Presiden Jokowi tidak mampu menahan ambisinya tuh. Jadi lolos semua ambisi Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi tidak punya perangkat untuk mengingatkan dia. Semua orang di Pak Jokowi adalah penjilat. Itu yang saya maksud dari awal, bahwa seharusnya masyarakat sipil, teman-teman LSM saya yang ada di kabinet, yang ada di KSP, yang ada bahkan di sekitar Istana Presiden, harusnya nekat untuk menerobos batas-batas perlindungan pada Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi mengerti bahwa dia itu dijaminkan oleh konstitusi untuk menghasilkan kehidupan yang berkeadilan, dijaminkan oleh konstitusi untuk menjaga martabat bangsa ini dari beban-beban sebetulnya beban-beban global, sebetulnya beban lingkungan dan beban utang luar negeri. Tapi sekali lagi itu tidak terjadi itu. Jadi ada kesalahan juga dari masyarakat sipil yang ada di istana yang tidak membrief Jokowi dengan baik, yang tanggung untuk menjadi tim dari Pak Jokowi dalam rangka melindungi beliau dari serbuan oligarki dan lembaga survei. Sebagai sebuah negara demokrasi yang sirkulasi kekuasaannya sudah jelas, yakni 5 tahun sekali, dan itu maksimal dibatasi hanya 2 kali, 2 periode, harusnya peristiwa semacam ini nggak perlu terjadi, ya. Khusus untuk presiden kita itu juga sudah punya standar dan prosedur sendiri, punya SOP sendiri untuk perlindungannya itu. Nggak perlu lagi lah ada manuver politik jenis pasukan Berani Mati Pembela Jokowi ini. Ini kan juga buat kalangan TNI, terutama di pasukan pengamanan presiden, pasti bertanya-tanya ini apa sih maksudnya. Emang gue nggak percaya sama gue gitu ya. Jadi kita biasakan saja untuk melihat bahwa presiden itu akan diamankan oleh rakyat. Dan rakyat hanya menuntut pertanggungjawaban dia secara politis. Presiden akan diamankan secara fisik oleh pasukan pengaman presiden. Karena kita percaya kemampuan pasukan ini itu ada di kelas dunia tuh. Jadi tidak perlu ada sensasi lagi untuk mendatangkan atau memobilisasi tim pembela Jokowi itu. Itu juga agak konyol karena itu akan ada benturan lain dengan mereka yang menganggap bahwa Jokowi itu tidak perlu dibela. Biarkan Pak Jokowi membela dirinya sendiri secara politis dan secara hukum. Sementara ya kan ada undang-undang perlindungan presiden tuh yang berapa tahun setelah presiden lengser, toh dia masih akan dapat pengamanan maksimal dari pasukan pengamanan presiden. Karena presiden menyimpan banyak rahasia negara tuh, dan karena itu dia mesti diamankan. Kan nggak mungkin Pak Jokowi itu begitu lengser lalu jadi warga negara biasa. Tetap dia dianggap masih punya pengetahuan yang diincar oleh orang lain yang ingin mendapatkan informasi dari presiden misalnya dengan cara yang tidak benar, sehingga presiden harus dilindungi. Kenapa presiden mesti dilindungi? Karena tadi presiden adalah pembuat kebijakan selama 10 tahun dan di dalam kebijakan itu pasti ada data-data yang diperlukan oleh lawan-lawan politik, apalagi lawan politik asing. Karena itu presiden tetap dalam waktu tertentu akan dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh aparat yang memang ditugaskan oleh undang-undang untuk melindungi mantan-mantan presiden. Jadi aman sebetulnya Pak Jokowi. Yang tidak aman adalah kemampuan dia untuk menunjukkan sikap kenegarawanan itu makin lama makin luntur, dan itu artinya dia tidak aman secara legitimasi. Beliau tidak aman secara kultural karena orang mungkin masih akan ngeledek-ledek Pak Jokowi di ruang-ruang publik. Tapi itu bukan serangan fisik. Orang tetap anggap bahwa ya kenapa Jokowi pada akhirnya tidak mampu untuk mempertahankan atau mengendalikan ambisi dia, itu yang kita sebut ambisi dinasti, ambisi cewek-cewek. Jadi sekali lagi kesempatan itu sudah hilang pada Pak Jokowi. Jadi terima saja fakta bahwa penghargaan pada Pak Jokowi itu tidak mungkin sempurna atau bahkan tidak ada lagi. Tetapi perlindungan pada beliau sebagai mantan presiden tetap akan disediakan oleh institusi negara. Oke Bung Rocky, tetap salam akal sehat. Betul, salam akal sehat.